Assalamualaikum sahabat debu kayu. Di sini saya akan membuat sebuah backdrop TV menggunakan bahan multiplex. Ini tempat sebelum kita buat. Oke, langsung kita buat. Di sini saya mulai melakukan pengukuran. Untuk multiplex yang saya gunakan menggunakan yang untuk bagian belakang menggunakan ukuran 15 mili. Ukuran multiplex sekitar 122 kali 150. Oke, pemotongan saya menggunakan circle saw dengan bantuan alat seadanya. Potong sepresisi mungkin ya. Dan di sini saya mulai mengerjakan bagian bingkai belakang backdropnya. Ukuran bingkai yang saya gunakan setebal 5 cm. Di sini sebagai penguat bagian backdrop sekaligus agar terlihat lebih tebal. Alat yang saya gunakan menggunakan table saw. Table saw ini buatan sendiri ya, menggunakan mesin sanyo. Jadi untuk penggunaan harus hati-hati. Dilakukan perlahan saja. Oke, potong. Setelah semua potongan selesai, lanjut ke tahap pemasangan bingkai. Nah, di sini saya mulai memasang bingkai bagian belakang. Jangan lupa sebelum dilakukan penyekrupan ditambah menggunakan lem kayu. Kalau untuk tukang-tukang yang lain biasanya menggunakan paku tembak, cuman karena ya kita belum punya alatnya, kita gunakan langsung menggunakan skrup saja. Di sini saya mulai memasang bagian bingkai. Untuk gambar tidak terlalu terlihat karena sulit untuk mengambil gambar sekaligus mengerjakan pemasangan ini. Oke, pasang perlahan. Suara motor di sini. Nah, ini hasil dari pemasangan bingkai bagian belakang kita. Cukup sederhana. Di sini saya mulai memotong untuk bagian penggantung. Di sini saya memotong multiplex dengan 45 derajat yang digunakan sebagai penggantung backdropnya. Ya, ini hasil dari potongannya 45 derajat kemiringan. Dan ini saya memotong bahan untuk bagian tabletop, bagian meja. Nah, ini juga masih untuk bagian meja backdropnya. Karena untuk bagian meja di sini saya tidak menggabung dengan bagian backdrop ya. Di sini meja tetap saya letakkan menggunakan kaki-kaki, tidak ikut digantung dengan bagian backdropnya. Ini saya memotong multiplex ini untuk bagian penambah nanti, supaya bagian mejanya lebih panjang. Masih menggunakan alat seadanya, cukup lumayan melelahkan. Potong dengan hati-hati. Nah, ini beberapa bahan yang dibutuhkan. Ya, di sini saya masih memotong untuk bagian meja ya, sebagai ini topian bagian meja. Sekaligus nanti digunakan sebagai pengunci. Ini sekitar ukuran 5 sentian lah. Nah, ini hasil bahan-bahan yang kita butuhkan.
yang sebelah kiri itu digunakan sebagai pemanis dan ini sebagai rak-rakannya. Ini untuk bagian atas dan ini bagian bawah. Ini yang digunakan untuk meja nanti. Dan inilah meja yang akan kita jadikan ya tambahan backdropnya lah. Di sini saya merubah meja dengan 2 laci ini, akan saya tambah menjadi 3 laci agar lebih panjang sama ukurannya dengan bagian backdrop atasnya. Pertama kita melepas bahan-bahan kayu yang tidak digunakan karena ini akan mengganggu saat pemasangan nanti. Oke, kita lepaskan kayu-kayu yang tidak dapat difungsikan. Nah, ini mulai kita lakukan penyambungan. Penyambungan pintu ya, agar pintu lebih panjang. Meja lebih panjang. Dan ini kita lakukan pemasangan bagian atasnya agar lebih rapi. Di sini meja yang saya gunakan menjadi 150 ukuran panjangnya. Nah, ini bagian topiannya agar meja terlihat lebih manis. Kita berikan list topi. Oke, kita lakukan pemasangan bagian belakangnya. Oh ya, untuk kaki-kaki meja ini nanti kita pindahkan agak ke pinggir ya. Di sini saya belum melakukan pemindahan. Nah, kaki ini masih di sini. Nanti kita taruh di atas ini. Nah, ini hasil dari penyambungan meja tadi. Nah, inilah hasilnya. Untuk kaki masih belum dipindah. Nah, di sini sudah saya pindah dan selanjutnya kita lakukan pendempulan bagian meja ini. Pendempulan dilakukan dengan merata ya, terutama bagian lubang-lubang skrup dan bagian-bagian sambungan meja. Sambil menunggu dempul kering, kita lakukan pengamplasan bahan-bahan multiplex ini karena hasil pemotongan masih banyak serabut-serabut atau ya kayu-kayu yang kasar ya. Kita lakukan pengamplasan supaya nanti saat pemasangan multiplex, saat pemasangan HPL-nya lebih mudah. Oke, kita lakukan pengamplasan semua. Untuk bagian backdrop ini juga kita lakukan pengamplasan. Ya, setelah dempul benar-benar kering, kita juga lakukan pengamplasan dempul ini supaya lebih halus. Ya, inilah hasil sementara setelah dilakukan pengamplasannya. Oke, di sini saya mulai memasang engsel sendok ya. Engsel sendok yang saya gunakan menggunakan yang model lurus karena letak pintu nanti di bagian luar. Hati-hati dalam menggunakan mata bor ini. Engselnya mulai kita pasang. Selanjutnya kita pasang. Nah, ini kita pasang di bagian mejanya ya. Dan ini hasil dari pemasangan engselnya sudah pas. Nanti saat pemasangan HPL kita lepas kembali. Oke, inilah hasil sementara bagian meja. Nah, di sini saya melakukan pemotongan HPL menggunakan mesin gerinda. Hati-hati karena HPL di sini sangat rentan pecah ya.
lakukan dengan sangat perlahan. Ya, selanjutnya kita lakukan pengeleman di bagian HPL. Lakukan dengan perlahan dan merata. Setelah di bagian HPL-nya selesai, selanjutnya kita lakukan pengeleman di bagian mejanya. Lalu tempelkan HPL yang telah kita olesi lem. Karena ukuran yang lumayan lebar, saya membutuhkan bantuan dalam pemasangannya. Ya, kita paskan untuk pemasangan HPL-nya. Setelah kira-kira pas, baru kita lakukan penggosokan ataupun pemasangan HPL ini dengan cara ditekan dan digosok agar lem merekat dengan kuat. Lakukan penggosokan hingga benar-benar merekat dengan kuat ya. Selanjutnya setelah semuanya merekat dengan kuat, kita lakukan pengingkiran bagian pinggir. Hati-hati karena di bagian ini sangat tajam. Oke, di sini saya mulai melakukan perakitan rak atau buffet ya. Mulai melakukan penyekrupan bagian buffet sebelah samping, bagian samping gitu dari backdrop. Dan ini rak bagian backdrop atasnya kita lakukan perakitan juga. Oke, untuk bagian ini di sini saya melakukan pengeboran yaitu untuk menandai tempat skrup nanti saat kita memasang bagian rak atau buffet ya. Kita lakukan penandaan supaya nanti saat pemasangan lebih mudah. Ya, setelah selesai ditandai, ini waktu kita melakukan pemasangan buffetnya ya, buffet atau rak bagian backdrop lah. Ini bagian samping, dan sekarang saya melakukan pemasangan rak bagian atasnya. Cukup dilakukan penyekrupan saja. Ini saya melakukan pemasangan bagian list ya, hiasan pemanis. Ini hasil sementara dari backdrop. Ya, jangan lupa di subscribe. Inilah hasil sementara, dan selanjutnya kita lakukan pemasangan atau pembuatan laci. Di sini saya mulai melakukan pengeleman untuk HPL ya. Oke, setelah selesai melakukan pemasangan, seperti biasa kita lakukan pengikiran bagian pinggir atau pasang kusir ya. Di sini dilakukan dengan hati-hati karena menggunakan titik seperti ini biasanya HPL gampang pecah ya, terutama di bagian ujung-ujung HPL. Jadi kita harus melakukan dengan hati-hati. Setelah semuanya selesai, ya, inilah kita lakukan pemasangan edging ya, untuk pinggir-pinggirnya supaya lebih rapi, dan sama lakukan penggosokan. Setelah itu pikir hingga HPL benar-benar rapi. Oke, bagian pinggirnya juga dilakukan. Dan setelah selesai semuanya, inilah hasil dari laci yang akan kita pasang nanti ya.
ya lumayan simple. Oke, selanjutnya kita lakukan pemasangan bagian topi sekaligus pemanis dari backdrop ini ya. Jangan lupa diukur untuk kiri kanan backdrop topi pemanis ini ya. Setelah kira-kira ukurannya pas, lalu kita lakukan penyekrupan. Ya, setelah semuanya selesai dilakukan penyekrupan, inilah waktunya kita melepas pelindung dari HPL ya. Ini hal yang sangat menyenangkan ya. Kita lakukan pelepasan pelindung HPL ini, dan bagian atas juga kita lepas. Ya, oke lah, ini hasil backdrop kita kali ini ya, simple dan minimalis. Ya, karena masih banyak kekurangan dalam pembuatannya, mohon kritik dan sarannya, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hobi interior.